Warga Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tepatnya di RT 53 RW 08 dihebohkan dengan adanya kuburan baru tepat di depan musola atau dinamakan Surau Rimbio. Akibatnya, warga di sekitar kuburan baru tersebut merasakan ketakutan dan langsung melayangkan protes keras kepada pihak keluarga almarhum, Ketua RT 53 dan pemerintah kelurahan setempat. Berikut ini petikan wawancara kita dengan Kepala Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Nah, konfirmasi soal kuburan itu, Pak. Ada penolakan itu kan, selebaran penolakan dari warga RT 53 itu kan, Pak ya. Nah, betul. Sejauh ini seperti mana, Pak, kronologis ini, Pak? Kok bisa ada kuburan di samping musola itu, Pak? Ya, itulah terkait masalah itu. Itu kan kami juga baru tahu 2 hari ini kan dari warga sekitar. Kebetulan mereka masukkan surat di kelurahan di kecamatan juga. Terkait masalah itu juga akan kita selesaikan hari Kamis rencananya. Hari Kamis jam 2 di kantor lurah. Seluruh unsur musbida kita undang, RT, RW termasuk Polsek, kecamatan, Koramil sama KUA kita undang seluruh nanti kan untuk membahas masalah pemakaman tersebut. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu musola itu wakaf pribadi atau cuman Pak? Kok bisa sampai ada kuburan itu tuh Pak? Nah, itu kemarin kan kita udah pergi tuh ke lapangan, cek lapangan lokasi kan. Setelah kita tanya dari pihak pengurus, mereka juga belum bisa jawab. Kita tanya legalitas tanah wakaf, kalau memang diwakafkan harus jelas hitam di atas putih, karena takutnya ke depan banyak terjadi, termasuk di Pagar Dewa sudah mereka wakafkan tidak ada hitam di atas putih, akhirnya ahli waris ngambil lagi kan, jadi permasalahan. Ya, udah kita tanyakan, cuman mungkin nggak jelaskan di situ, kami suruh bawa pas hari Kamis nanti legalitasnya. Dan musola itu aktif Pak ya? Selama ini tidak aktif. Kebetulan kemarin kami juga nyampai zuhur, mau sholat pun gemboknya pun nggak ada. Saya bilang kalau mau sholat itu bawahan dari masjid. Saya bilang setiap waktu 5 waktu harus diisi dibuka. Cuman mereka kan untuk kegiatan aja. Saya bilang musola itu tingkatannya nanti itu ke masjid. Saya bilang kalau di tempat kita nih nggak ada musola, itu tempat pengajian aja. Terus warga sekitar kan tidak tahu itu akan dimakamkan di situ. Seharusnya sebelum diwakafkan tanah itu, sebelum dibangun musola, mereka udah ada wasiat yang punya tanah ini nanti mau dikuburkan di sini sama warga, kan seharusnya kan kayak gitu. Jadi tahu-tahu udah kubur, warga ini baru tahu ada kuburan di sana hari Jumat kemarin tuh. Itu kalau boleh tahu kuburan itu Pak, kapan dikubur Pak? Hari Jumat kemarin, baru berapa hari ini. Jadi warga sekitar udah resah kan, kebetulan udah nyampai ke kita, RW nyampaikan, termasuk surat tembusan ke lurah, ke polsek. Pas kita turun mereka mau bongkar, saya bilang nggak boleh, saya bilang kan karena udah dikuburkan, jadi kita cari jalan keluarnya bermusyawarah. Nanti kita undang unsur-unsur yang terkait kan, termasuk RT sebagai saksi utama kan, nanti kita minta penjelasan juga di forum nanti. Ya jelasnya hari Kamis itu, hari Kamisnya udah tahu titik terangnya kan di mana ininya kan, solusinya gimana, udah tahu asal usulnya tuh gimana kan. Dari Kamis nanti rencana jam 2 nanti. Dari pihak untuk sementara dari pihak keluarga almarhum itu cuman mana Pak? Ada penjelasan belum sejauh ini untuk sementara? Kemarin di lapangan saya juga tidak mau minta komentar penjelasan dari keluarga, pengurus itu kayak itulah organisasi lah mereka kan, bilang itu yang dikuburkan guru besar. Takutnya terjadi konflik karena warga juga banyak waktu itu kan, kemarin itu kan hari Senin tuh. Jadi kalau mereka jelaskan jelas adu kontak akhirnya sama warga. Jadi kita untuk meredam itu
kita nggak usah dijelaskan, saya bilang nanti jelaskannya di kantor lurah saja, saya bilang kan kayak gitu. Nah, takutnya masyarakat tambah emosi warga sekitar itu kan. Oh, jadi untuk sementara informasi yang kita dapat dari pihak yang mempardu kifayakan itu, yang almarhum ini termasuk tokoh ya? Guru mereka, bilangnya gurunya kan, guru mereka kayak itulah kemarin saya jelaskan, kalau di pesantren kayak di Jawa oke lah, itu kan kayak kiai mungkin kan, udah biasa dikuburkan di pesantren mereka, jadi santri-santri mereka bisa berziarah kan. Itu kan kalau di pesantren. Terus saya jelaskan juga kalau di dusun-dusun kayak di daerah Seluma itu kan mungkin dikuburkan di belakang rumah biasa, saya bilang kan. Nah, jadi kalau kita di kota nih nggak ada, kita ini kan ada aturan, ada tempat pemakaman umum, warga kita aja di tempat kami aja kalau dia tidak masuk anggota Persatuan Sukaduka tidak bisa dikuburkan di situ. Apalagi kita kan semaunya aja nguburkan walaupun itu tanah wakaf dia kan. Saya bilang harus ada persetujuan warga, harus ada musyawarah lah, saya bilang kan, nggak bisa kita semena-mena mentang pun kita punya tanah kan. Nah, berarti gitu. Sementara informasi sementara itu bahwa lokasi musola itu wakaf dari keluarga yang sesepuh ini, Pak ya? Belum tahu. Iya, wakaf dari yang meninggal ini. Oh, ya alasannya itu. Wasiatnya mau dikuburkan di situ. Oh, iya. Seharusnya kan kalau mau kuburkan di situ kumpul warga sekitar. Ya, rembukan dulu ya, koordinasi musyawarah. Dirembuk dulu. Kami ini wasiat kami ini tanah ini kan saya wakafkan untuk musola. Untuk kalau bahasa Padangnya kan surau rombio. Iya. Nanti kami ini yang wakaf ini mau kuburkan di sini, gimana masyarakat di sini? Kan seharusnya kan ada musyawarah dulu kan. Iya. Ini bila masyarakat nggak ada musyawarahnya. Dia melakukan setiap ada kegiatan, misalnya Isra Mi'raj, baru rame-rame atau Maulid Nabi, ada kegiatan inilah organisasi mereka kan. Apa nama Pak organisasinya, Pak, kegiatannya Pak? Namanya Pak, kalau boleh tahu. Yang istilahnya Persatuan Minang Pariaman itu kan, persatuan yang dagang-dagang itu nanti. Nah, dari Pak RT sendiri cak mana Pak di situ Pak? Tanggapan polemik gitu. Itulah Pak RT juga merasa bersalah kan. Seharusnya Pak RT juga rembuk warga, seharusnya mau menguburkan di situ walaupun dia RT. Ini tidak ada koordinasi ya? Ikut. Tidak ada koordinasi, jadi warga tuh agak marah juga sama RT kan. Seharusnya RT nggak tinggal di sana, dan terus yang dikuburkan juga tinggalnya kan di Rawamakmur. Terus yang di sekitar lokasi musola itu ataupun surau itu kan nggak ada keluarga mereka. Tapi radius dari jarak musola dengan pemukiman warga itu dekat Pak, berdekatan jaraknya. Iya, dapur mereka. Dari dapur mereka buka pintu dapur itu kelihatan. Iya. Berarti kan lokasi surau itu berada di kawasan pemukiman warga nian kan? Di kawasan pemukiman warga ya. Bukan cak di Sawangan tuh, bukan, agak jauh bukan ya? Bukan. Terus ini kecuali kalau itu pemakaman umum kan, mungkin warga tuh nggak jadi soal walaupun di belakang rumah mereka kan banyak itu pemakaman umum di belakang rumah. Ada yang pakai dewa dekat pasar itu kan, di samping dapur ya pemakaman umum kan. Nah, cuman kalau ini kan nggak lazim, ibaratnya cuma satu itulah makam. Kecuali kalau dia tanah itu untuk pemakaman umum kan nggak jadi soal mungkin sama warga kan. Iya. Dan pengurus musola itu kelompok mereka atau warga sekitar yang jadi pengurus musola itu Kak? Kelompok mereka, warga sekitar pun tidak tahu menaung. Iya. Pengurus pun tidak tinggal di RT tersebut, jauh-jauh. Memang di Pakadewannya ada juga pengurusnya kan. Nah, cuman jauh dari lokasi. Apalagi yang meninggal tinggalnya di Rawamakmur. Saya bilang biasanya kan orang Padang ini kan ada pemakaman umum kayak di Pondok Kelapa itu kan, ada persatuan mereka, ataupun kalau memang dia tidak masuk persatuan sukadukanya,
pemakaman umum kota ini kan ada, kemarin di Sebakul kan udah pemakaman umum Merah Putih kan udah dipindahkan di Bentiring, boleh dia nguburkan di sana seharusnya. Nah berarti kita kan ada TPU kan Pak ya? Kita ada kan di TPU kan? Ya. Ada TPU gitu kan berarti kan? Di RT 53 pun tuh ada TPU-nya. Ah ya sudah. Oke. Artinya kan langkah kita nanti di hari Kamis itu untuk menentukan langkah apakah dibongkar atau kayak mana lah itu rembukan ya. Apa dibongkar itulah kita harus musyawarahkan, nanti ada camat, ada kepala KUA, ada polsek, nanti kan di situ kan kita undang semua. Jadi diambil keputusan nanti di sana. Tapi sejauh ini Pak, keinginan masyarakat sekitar itu pengen dibongkar ya untuk sementara? Ya, keinginan masyarakat mau dibongkar karena itu juga ada jalan di samping itu kan ada jalan. Cuman solusinya mereka bilang yang punya pengurus nanti kami mau tembok tinggi, bilang kan. Nah, itulah nanti tergantung kesepakatan lagi nanti antara warga dengan pengurus kan. Oh iya. Oke. Kalau kita namanya kita nih kelurahan kan sebagai tempat mediasi, menyelesaikan masalah. Seandainya ini nanti baru dialih. Kalau nggak selesai juga baru di tingkat kecamatan nanti menyelesaikannya. Mungkin lebih tinggi lagi. Ini pengurus FKUB mungkin diundang lagi kan, lebih tinggi lagi jenjangnya mungkin. Iya. Artinya kita menyelesaikan di tingkat kelurahan dulu ya Kak ya? Ya, kalau bisa kan selesai. Masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kalau bisa kan kita selesaikan. Oke sip. Oke, Pak Lurah, Pak Gardewa, terima kasih Pak informasinya Pak. Izin kami untuk memberitakan ini Pak, karena kan jadi kepentingan publik juga nih Pak. Oke, lanjut. Oke, makasih Pak. Sampai ketemu hari Kamis Pak. Iya. Assalamualaikum.